Apakah suaranya ini terdengar? Dengar Pak, terdengar. Jelas ya, cukup jelas. Pada pertemuan ke-13 ini kita akan membahas mengenai perawatan ataupun pemeliharaan pada komputer. Eh, Sebagai orang komputer ataupun orang IT, tentu masalah komputer juga akan selalu timbul ketika kita bercanda ataupun bergaul dengan komputer. Artinya pemakaiannya eh, berdasarkan perilaku kita seperti itu. Kemudian melakukan kesalahan pengoperasian itu adalah sesuatu yang hal biasa. Nah, ini dapat terjadi karena kurangnya latihan ataupun pengetahuan serta pengenalan terhadap komputer. Nah, ataupun baiknya seperti fitur-fitur komputer yang kurang kita kenal seperti itu, sehingga menyebabkan adanya miss pada pengoperasiannya. Nah, seperti kata pepatahnya, yaitu mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, dengan perawatan yang preventif, kita dapat menekan permasalahan yang akan muncul seminimal mungkin. Kemudian perawatan yang secara teratur akan mengurangi beberapa permasalahan seperti crash sistem ataupun kerusakan pada sistem, kehilangan data, bahkan sampai kerusakan pada komponen hardware sehingga sistem komputer kita berumur lebih panjang. Eh, Pada beberapa kasus di sini kita memperbaiki sistem yang rusak karena tidak adanya perawatan yang preventif yang dilakukan sebelumnya. Kemudian dalam dunia bisnis, perawatan ini akan menambah nilai jual komputer karena sistemnya masih berjalan dengan baik. Tentu dengan diimbangi dalam perawatan yang teratur, kemudian komputer kita pastinya memiliki nilai plus. Yang pertama itu berumur lebih panjang dan juga sistemnya ataupun hardware-nya tetap masih berjalan dengan baik ataupun normal. Kemudian pada perawatan fisik ataupun personal komputer hendaknya kita dapat dilakukan secara berkala. Nah, dengan melihat-lihat data pada kartu perawatan seperti yang kita tahu kondisinya ataupun keadaan dan juga sesuatu hal dengan personal komputer kita. Nah, biasanya di sini di sekolah-sekolah ataupun di perusahaan, di tempat kerja kita, di kantor ataupun di kampus, suka ada, biasanya suka ditempel di belakang pintu. Nah, seperti ini contohnya nomor inventarisnya, nomor seri, nomor barangnya apa aja, kemudian tahun pembuatan dan juga tahun pemakaian. Kemudian tanggal pemeriksaannya kapan, dalam kondisi baik ataupun rusak, dan kemudian bila ada keterangan dapat dituliskan sebagai berikut. Keterangannya apa? Selanjutnya, dengan sedikit upaya dan juga tools yang tepat, pemeliharaan dan perbaikan fisik menjadi sangat mudah untuk sebagian orang. Dan juga mendapatkan tools yang tepat tidak harus dibayar dengan tangan dan kaki, yaitu beberapa sudah Anda miliki dan lainnya yaitu sangat murah. Seperti tools untuk yaitu membuka apa namanya? Membuka komputer perangkatnya seperti obeng, kemudian eh, seperti penjepitnya biasanya untuk mengambil baut seperti itu. Nah, kemudian di sini ada beberapa tools yang direkomendasikan untuk kita miliki, itu untuk dapat merawat komputer dengan baik. Nah, di sini yang pertama yaitu ada obeng. Kemudian kita hanya membutuhkan dua obeng kecil, yaitu yang satu dengan kepala PP yang standar dan satu lagi dengan yang ujung ataupun kepala kembang. Nah, di sini biasanya kurang dari 6 inci ataupun
Ya, biasanya kalau untuk komputer tidak terlalu besar, dan juga pastikan semuanya tidak bermagnet. Kemudian penjepit. Nah, penjepit ini yang memiliki cengkeraman yang bagus dan juga harganya untuk memasang dan juga melepas jumper, dan untuk mendapatkan kembali skrup yang hilang biasanya ketika kita akan membongkar sebuah komputer, kemudian ataupun personal komputer pada CPU. Nah, biasanya terdapat ataupun baut yang terjatuh ke dalamnya. Nah, di situ bisa kita ambil dengan penjepit ini. Tuh, sehingga akan memudahkan kita juga. Kemudian ada center. Nah, di sini walaupun ruangan kita cukup terang, nah, tetapi untuk melihat bagian dalam-dalamnya kita juga membutuhkan pencahayaan yang lebih, terutama pada bagian yang terkecil ataupun yang sulit mendapatkan cahaya. Kemudian wadah komponen, yaitu wadah kecil yang biasa digunakan untuk menyimpan skrup ataupun jumper pada saat perawatan pada komputer, ataupun bisa menggunakan cangkir plastik ataupun sebuah botol yang cukup memadai. Kemudian tang yang berujung runcing. Nah, di sini tang kecil yang berujung runcing itu juga berguna untuk merenggut pada bagian-bagian dan juga dapat menekuk kawat dan juga ataupun potongan logam. Kemudian ada botol semprot ataupun di sini seperti untuk meniup sebuah debu pada misalnya contohnya keyboard ataupun bagian dalam sebuah komputer, laptop ataupun personal komputer. Nah, di sini yaitu fungsinya agar menjaga saluran ventilasi udara, yaitu agar bebas debu untuk mencegah kelebihan panas. Kemudian gelang antistatis ataupun antistatik, yaitu ketika satu sentakan listrik statik yang bergerak antara tubuh kita dan juga PC dapat memanggang sirkuit mesin. Kemudian bila kita menambahkan ataupun melepas sebuah hardware, kemudian melakukan pekerjaan apapun pada bagian dalam sebuah casing personal komputer, kemudian kita harus menggunakan piranti ataupun alat gelang antistatik. Nah, di sini salah satu ujungnya terhubung ke dalam pergelangan tangan kita, dan ujungnya yang lain yaitu bisa terhubung ke tanah ataupun ke bagian yang lain. Yaitu contohnya kalau pada gambar ini itu ke pada bagian dalam sebuah casing personal komputer. Kemudian untuk pengencang mur dan juga tools khusus yang lain. Nah, di sini ada beberapa banyak, yaitu sebuah kit tools komputer yang mencakup pengencang mur, pelepas chip dan juga tools khusus yang lain. Nah, di sini contoh yaitu ada gambar-gambarnya. Kemudian yaitu untuk merawat komputer bisa digunakan sebuah metode perawatan yang pasif dan juga yang aktif. Nah, di sini ada dua metode perawatan yang dapat kita lakukan, yaitu yang pertama pasif dan juga aktif. Nah, metode perawatan pasif ini yaitu perawatan yang meliputi sebuah langkah yang biasa kita gunakan untuk melakukan sebuah proteksi terhadap sistem ataupun lingkungan yang normal, baik secara fisik ataupun elektrikal. Hal fisik meliputi temperatur yang baik, thermal stress dari sebuah power, kontaminasi debu ataupun asap, dan gangguan lain seperti getaran ataupun guncangan. Kemudian pada tahap-tahap melakukan perawatan pasif yaitu diantaranya adalah memilih lokasi untuk sebuah komputer yang bebas dari polusi udara seperti asap, debu, kotoran, dan juga polusi yang lain. Yang kedua, kemudian itu memperkecil kemungkinan terjadinya sebuah variasi suhu di dalam ruangan, misalnya dengan memberi AC ataupun tidak menempatkan komputer dekat dengan jendela. Kalaupun kita menempatkan sebuah komputer dekat jendela, tentunya di situ akan
terjadinya variasi suhu yang panas gitu. Walaupun di ruangan AC cukup dingin, tapi kalaupun kita meletakkannya di dekat jendela yang bisa terkena langsung dengan sinar matahari, nah di situ suhunya tentu akan berbeda antara dingin dan panas. Kemudian menyediakan outlet ground ataupun dari sebuah power yang sudah stabil dan bebas dari gangguan elektris dan interferensi. Hal ini mungkin berfungsi untuk menghindari dari listrik statis. Selanjutnya yaitu bila memungkinkan kita harus menjauhkan komputer dari pemancar ataupun sumber-sumber yang berfrekuensi radio. Selanjutnya, pada fase persiapan lokasi untuk instalasi sebuah komputer, kita dapat memperhatikan beberapa faktor di bawah ini sebagai berikut. Yang pertama itu sebuah sirkuit ataupun MCB sendiri itu untuk aliran listrik komputer kita. Biasanya kalaupun sebuah rumah, nah biasanya di kilometer listrik itu ada sebuah kontak kecil, nah itu yang disebut MCB. Nah, kemudian kita bila ingin menggunakan listrik komputer sendiri, kita bisa mengatur ataupun setup sebuah aliran listrik sendiri untuk komputer kita yang dapat diatur on off-nya. Kemudian sirkuit harus diperiksa dengan baik tentang low resistant ground, tegangan yang memadai serta bebas dari interferensi dan juga bebas dari naik turunnya tegangan listrik. Ketiga yaitu sirkuit 3 kabel harus ada, ataupun bila tidak gunakan adapter tambahan ground untuk menyesuaikan penempatan ground pada soket 2 kabel. Dan juga untuk mengurangi resistensi, hindari pemakaian panjang kabel yang tidak perlu. Jadi menggunakan panjang kabel itu yang seperlunya saja. Dan juga permasalahan pada power low noise akan menampakkan resistansi sirkuit yang mengikuti ukuran kabel dan juga panjangnya. Selanjutnya, bila memungkinkan yaitu kita dapat menyediakan power circuit yang terpisah untuk peralatan non komputer seperti AC, coffee maker, mesin fotokopi, laser printer, pemanas ruangan, vacuum cleaner, dan peralatan lain. Nah, di sini yaitu ada baiknya kita dapat mengatur ataupun setup sebuah aliran listrik itu dapat terpisah dengan yang lain agar penggunaan juga maksimal. Jadi tidak semuanya dapat on, ataupun kita juga dapat mengatur on off-nya. Kemudian di sini ada metode perawatan yang aktif. Nah, di sini intensitasnya itu kita dapat melakukan perawatan yang aktif. Nah, di sini sangat tergantung dari lingkungan dan juga kualitas komponen dari komputer ataupun laptop kita. Nah, bila memungkinkan lingkungan kita kotor ataupun berdebu, biasanya itu di meja kerja misalnya contohnya, nah, kita harus membersihkan komputer paling tidak itu 3 kali dalam sebulan. Nah, biasanya walaupun itu 1 minggu juga sudah, ya kan 1 minggu, 1-2 hari juga sudah banyak debunya. Kemudian bila lingkungan kita normal, yaitu pembersihan komputer dapat dilakukan dalam rentang waktu yang sedikit lebih jauh. Kemudian bila kita membuka sebuah komputer setelah 1 tahun, ternyata di dalamnya telah terdapat penuh dengan banyaknya debu ataupun kotoran, yaitu ada baiknya kita memperpendek interval pembersihan. Jadi mempercepat waktu pembersihan, misalnya dari 1 tahun itu 3 kali. Nah, jadi 1 tahun bisa 6-9 kali seperti itu. Kemudian tahap-tahap untuk melakukan perawatan yang aktif, yaitu yang pertama adalah untuk non operating system. Nah, di sini poinnya itu ada beberapa. Di sini kita dapat membersihkan debu pada CPU dan juga monitor menggunakan sebuah vacuum cleaner. Kemudian kita juga dapat membersihkan keyboard dan juga mouse. Biasanya pada keyboard juga terdapat debu-debu.
itu biasanya di sela-sela ya, di sela-sela antara tombol-tombol keyboard. Kemudian kita dapat membersihkan konektor pada kontak laptop ataupun komputer kita. Konektor contohnya ada power supply, ada konektor keyboard, kemudian konektor untuk USB untuk mouse ataupun speaker. Kemudian yang kedua yaitu untuk operating system. Nah, di antaranya di sini ada beberapa. Yang pertama yaitu kita dapat melakukan backup data dan juga file-file penting pada waktu yang sudah terjadwal. Kemudian melakukan clean up dengan menghapus semua file temporer seperti berikut, seperti yang filenya itu memiliki extension .tmp, .ck, dan juga file-file dari recycle bin. Nah, dari recycle bin ini sebenarnya kita perlu menghapus lagi. Misalnya kita menghapus sebuah file itu dari folder download ataupun dari folder dokumen. Nah, di sana tidak akan langsung terhapus, tetapi akan tersimpan di folder recycle bin ataupun folder sampah. Nah, di sini kita harus menghapusnya lagi agar dapat memberikan ruang yang lebih pada media penyimpanan kita dan juga pembersihan data dan juga web browser historis ataupun temporary internet files, seperti kita dapat melakukan sebuah clear cache salah satunya, kemudian melakukan scan disk dan juga melakukan defragmentasi sebuah file, kemudian melakukan checking dan juga updating antivirus. Nah, di sini operating system Windows itu menyediakan banyak pilihan utility ataupun tools dan juga wizard yang berguna untuk troubleshooting dan juga perawatan PC pada komputer kita. Nah, di sini banyak diantaranya yang dapat diakses dari menu System Tools. Di sini ada beberapa, contohnya itu ada Scan Disk. Kemudian seperti tergambar ataupun tercermin pada namanya, Scan Disk ini memeriksa hard disk terhadap fragmen file yang keliru atas letaknya dan juga daerah kerusakan fisik. Di sini periksa hard drive ataupun hard disk kita secara teratur dengan Scan Disk. Kenaikan mendadak pada jumlah program yang mengalami error dapat berarti ada kerusakan pada hard disk kita. Kemudian contohnya di sini salah satunya pada Windows XP dia tidak mempunyai utility scan disk, tapi untuk memeriksa suatu drive ataupun hard disk di Windows XP kita dapat melakukan sebuah cara sebagai berikut. Kita klik kanan pada Windows Explorer, kemudian pilih Properties, Tab Tools, dan juga kita klik Check Now pada Error Checking. Nah, di sini kita akan diberitahu bahwa utility itu membutuhkan hack eksklusif pada beberapa file di Windows dalam hard disk. Bila Windows menanyakan apakah kita ingin melakukan pemeriksaan saat restart selanjutnya, kita langsung klik saja yes dan juga kemudian klik OK. Kemudian disk defragmentasi ataupun disk defragmenter. Di sini defragment hard drive secara teratur dapat menjaga hard disk kita berjalan lebih cepat dan juga untuk meningkatkan peluang kita memulihkan data jika drive tersebut mengalami crash ataupun kerusakan. Selanjutnya yaitu sistem monitor. Di sini program kecil yang cukup dapat membantu kita dalam melacak banyaknya jenis pada parameter kinerja komputer kita. Nah, di sini kita dapat melihat grafik real time yang menampilkan available RAM, kemudian virtual memory, penggunaan CPU, dan juga statistik lainnya. Contohnya itu sistem monitor ataupun kalau yang sekarang itu kurang lebihnya seperti Task Manager. Nah, di sini terutama sangat bagus untuk melacak sumber masalah pada memori dan juga mengidentifikasi program mana yang paling membuat stres ataupun beban kerja lebih berat pada sistem kita.
Kemudian di sini ada selanjutnya System Information Utility ataupun tools. Ini merupakan jembatan ke beberapa tools troubleshooting yang paling kuat di Windows. Contohnya itu pada Windows 90. Nah, di sini kita mendapati sistem file checker, registry checker, dan juga sistem configuration utility pada menu tools di sistem informasi. Kemudian di XP tools di sistem informasi mencakup network diagnosis dan juga sistem restore. Kemudian pada Windows yang terbaru juga akan menambah update tools untuk perawatan komputer lebih banyak lagi. Kemudian di sini ada manual drive dan juga software. Nah, kita dapat menyelamatkan segala sesuatunya itu ya tergantung dari apa yang akan kita lakukan. Nah, di sini kita dapat mengatasi problem dari sebuah PC ataupun komputer ataupun juga pada laptop kita, nah, dengan mengetahui satu settingan utama atau pada nomor model, atau juga dengan menginstal ulang sebuah program. Manual yang dicetak mungkin dapat menjadi salah satunya sumber nomor telepon bantuan teknis kita. Kemudian kita dapat mendownload sebuah file yang mungkin dapat kita butuhkan kapan saja dari internet. Sebuah file di kita itu dibanding sangat berharga dibanding sebuah file yang lain. Kemudian selanjutnya itu ada yang sifatnya rutin, itu perawatan yang rutin dan juga wajib dilakukan. Nah, di sini ada beberapa di antaranya, yaitu yang pertama backup data ataupun membuat cadangan data. Nah, backup data ini salah satunya kita dapat mengupload data ataupun file kita ke cloud drive, contohnya itu Google Drive ataupun ke flash disk. Kemudian update antivirus, yaitu antivirus kita harus rutin diupdate agar dapat selalu menangkal virus-virus yang baru yang pastinya terus bermunculan setiap waktu, bahkan setiap hari. Kemudian kita dapat mengunjungi secara rutin situs pembuat antivirus yang kita gunakan. Selanjutnya yaitu secara fisik kita dapat membersihkan komputer baik bagian luar maupun bagian dalam casing dari debu dan juga benda-benda asing lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja dan juga fungsi perangkat komputer. Selanjutnya, kita dapat memastikan sistem pendingin ataupun sirkulasi udara dalam casing kita berjalan dengan baik, sehingga temperatur komputer bisa terjaga ataupun kita dapat mengaturnya secara stabil. Dan juga untuk komputer yang beroperasi selama 24 jam non-stop, disarankan diletakkan di ruangan yang menggunakan pendingin seperti AC. Selanjutnya yaitu defragmentasi file di sini ataupun defragmentasi hard drive sebaiknya tidak terlalu sering dilakukan, karena biasanya dilakukan itu jika proses baca tulis ke hard disk kita terasa lambat, akan menginstal program besar, dan juga atau kita akan mengkopikan sebuah file yang berukuran besar ke hard disk. Hard disk di sini sudah sangat kencang sampai variasi ataupun series yang terakhir, sehingga data yang terfragmentasi biasanya tidak akan banyak memperlambat kinerja komputer kita. Kemudian komputer yang lambat seringkali disebabkan karena beberapa hal seperti berikut. Biasanya kekurangan pada memori ataupun RAM, ada juga karena adanya antivirus, adanya virus, dan juga file-file yang biasanya crash ataupun mengalami kerusakan pada program. Biasanya itu file pada program yang dapat memperlambat aplikasi yang kita gunakan, sehingga komputer juga akan terasa lambat.
Selain itu, full pada defragmentasi ini juga sangat intensif, sehingga jika sering-sering dilakukan, maka akan memperpendek umur sebuah hard disk ataupun media penyimpanan. Selanjutnya yaitu antivirus yang pada dasarnya relatif sama. Yang penting kita harus melakukan update secara rutin seperti yang diterangkan di atas sebelumnya. Selanjutnya yaitu perawatan tahunan komputer dan juga jaringan, mencakup di sini diantaranya ada sistem backup, yaitu membuat salinan ataupun copy untuk data-data penting, misalnya pada sebuah perusahaan yang ada pada komputer. Kemudian sistem optimasi session di sini itu adanya defragmentasi data, kemudian membuang file-file sampah yang ada pada komputer dan juga memperbaiki kesalahan pada setting. Selanjutnya yang ketiga itu ada sistem rebuild. Nah, di sini membangun dan juga menata ulang kembali sistem yang rusak oleh faktor yang tidak terjaga. Nah, agar sistem kita dapat bekerja kembali seperti semula dengan normal. Kemudian yang keempat itu ada sistem upgrade. Di sini kita dapat menambahkan fungsi memperbarui sistem yang ada sesuai dengan permintaan pelanggan. Kemudian testing stabilitas untuk hardware dan juga software sebelum instalasi ataupun pemasangan. Selanjutnya itu ada training, yaitu pelatihan, pengarahan dan juga konsultasi untuk pemakai agar dapat mengoperasikan komputer dengan baik dan benar. Selanjutnya yaitu pembersihan virus. Di sini kita dapat melacak dan juga membersihkan virus dari komputer dan juga dari jaringan. Selanjutnya sistem security. Di sini yaitu pemasangan dan juga perubahan password agar kita dapat mengamankan sistem dan juga data penting. Contohnya itu data perusahaan, misalnya dari orang luar yang tidak berkepentingan. Selanjutnya penyelesaian darurat. Nah, di sini kita dapat menyediakan personel untuk segera bertindak dalam waktu singkat agar sistem kita dapat bekerja kembali dengan normal. Personil standby di lapangan ataupun di lokasi. Nah, di sini bila sistem yang berjalan belum stabil, kita harus menambahkan personil kita sebagai support teknis dan juga pemantauan kerja sistem yang ada sampai semua masalah terselesaikan ataupun sampai sistemnya berjalan dengan normal. Selanjutnya ada konsultasi. Nah, di sini kita wajib menyediakan konsultasi, analisa dan juga saran secara profesional untuk segala hal yang berhubungan dengan komputer. Selanjutnya yaitu perawatan hardware komputer. Di sini yaitu kita dapat merawat hardware komputer, membersihkan, kemudian juga dapat mengurangi kerusakan pada hardware. Selanjutnya mengganti barang-barang konsumtif, misalnya mengganti tinta printer, kemudian mouse, floppy disk yang rusak, dan juga masih banyak lagi. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak. Eh, kalau biasanya penyebab laptop atau komputer yang overheat itu gimana ya? Apa sih? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Laptop wabarakatuh. overhead, penyebabnya biasanya cukup banyak, atau salah satunya itu bisa dari program yang banyaknya program yang dijalankan, dan juga misalnya ada beberapa program yang dijalankan ringan, tetapi ketika kita menggunakan suatu program yang itu cukup berat eh, penggunaan ataupun resource yang banyak pada komputer, nah itu dapat membuat komputer kita menjadi berat. Nah, biasanya kalau yang mengalami overhead seperti ini, salah satunya biasanya RAM-nya uh, sangat terbatas ataupun kurang ya. Kemudian
dari media penyimpanan. Nah, biasanya kebanyakan masih pakai hard disk yang tipenya HDD. Nah, itu bisa juga dapat memperlambat. Nah, dan juga biasanya ada kipas. Nah, kipas ini kalau jarang dibersihkan biasanya akan banyak debu sehingga membuat aliran keluar masuk udara itu menjadi kurang lancar. Nah, di situ bisa suka overheat. Walaupun komputer baru dihidupkan, misalnya setelah 5 menit. Nah, di situ biasanya tiba-tiba kadang suka panas. Nah, di situ biasanya ada beberapa program yang bawaan yang sedang berjalan. Biasanya disebabkan kalau overheat itu ya memang banyak kondisi, bisa dari saluran udara pada kipasnya itu tidak lancar karena adanya banyaknya debu, dan juga adanya salah satunya dari program yang kita jalankan terlalu banyak sehingga uh, overload pada memori. Kemudian hard disk ataupun media penyimpanannya itu perlu peningkatan lagi, dan juga pada sisi RAM-nya itu juga perlu peningkatan. Ya Pak, terima kasih Pak. Oh, satu lagi Pak, boleh gak? Ya, boleh. Kalau misalkan ini Pak, habis main laptop ya, terus nggak di-shutdown ya langsung ditutupin, itu berpengaruh apa enggak Pak ke laptopnya Pak? Kalau langsung di shutdown nggak ditutup itu biasanya nggak Enggak, akan. nggak di-shutdown Pak, langsung ditutupin aja nih. Jadi Langsung kalau ditutupin. udah main langsung tutup gitu teh. Nah, itu biasanya karena ada hawa panas pada keyboard itu kadang berpengaruh untuk layar kita, layar monitor. Nah, bisa aja nanti lama-lama akan berpengaruh, bisa adanya kerusakan, entah itu dari sisi pencahayaan ataupun dari sisi yang lain. Ada baiknya kita dinginkan terlebih dahulu. Tuh. Kalau itu biasanya kondisinya nggak langsung shutdown ya, biasanya akan sleep seperti itu ya. Ya Pak. Nah, di situ terdapat masih ada hawa panas dari keyboardnya. Nah, di situ lama kelamaan pasti akan berpengaruh kepada layar laptop kita. Tuh. Berarti kalau nggak mau di-shutdown, seenggaknya diemin aja dulu ya Pak ya? Iya, di slip biasa dulu. Nah, baru ditutup. Kalaupun terlalu panas. Misalkan kalau kita raba nih keyboardnya, kalaupun terlalu panas, ya pasti terasa ya. Kalau udah agak dingin juga terasa. Tuh, kita bisa ngecek sendiri. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, Sahrul Romadoni, Rofik, Iya, iya Pak. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, itu Pak, cara apakah bisa Mas digunakan untuk mengaktifkan laptop yang sleep Pak? Maksudnya laptop kan di tidur sleep gitu Pak, terus dia aktifkan menggunakan Mas, itu apa bisa Pak? Oh, laptop yang sudah sleep diaktifkan menggunakan mouse. Iya, Laptopnya iya layarnya Pak. kondisinya tertutup atau terbuka? Kan tertutup gitu Pak. Ya, terbuka lah Pak. Masnya dimatikan pakai tombol sleep di powernya gitu Pak. Masnya itu. Terus diaktifin lagi pakai mouse ketik 2 kali. Biasanya ada itu. Oh, Itu apakah bisa Pak? oh, itu bisa sih. Itu bisa Hah? diaktifin. Apalagi terutama kalau layar laptopnya Gimana? itu terbuka ya, itu masih bisa diaktifin. Nah, jangan sampai baterainya habis. Kalaupun sampai baterainya habis itu nggak bisa nanti. Itu Itu gimana ya Pak caranya Pak? Nah, itu caranya kalau dulu saya biasanya otomatis ya. Karena jarang di shutdown, kalau tidak digunakan biasanya dibiarin aja sampai sleep tuh. Ya, kemudian tinggal geser mouse-nya langsung otomatis nyala lagi tuh. Nah, tapi kalau udah terlalu lama, bisa Iya Pak. sampai beberapa jam, nah itu jadi hibernate. Nah, itu perlu tekan tombol power. Hibernate. Iya, Oh. hibernate itu seperti sleep Satu lagi Pak. ya.
Kan katanya itu hard disk bisa dipakai untuk dijadikan RAM, itu apa benar, Pak? Harddisk bisa dipakai dijadikan RAM. Oh, itu Iya, Pak. bisa sih, Berapa enggak, tapi Pak? jadinya itu virtual Nah, memory. Jadinya virtual memory jadi itu itu gimana caranya? caranya, oh, ya, sambil di searching ya kalau gitu. Saya juga agak lupa kalau caranya, tapi dulu pernah sih coba buat bikin virtual memory dari hard disk buat tambahan memori ataupun RAM. Ke disk PC, kemudian properties, kemudian di sini advanced setting, advanced advanced system setting, advanced program change, program change, kemudian automatically manage, dan custom berapa MB, kemudian set. Oke. Nah, di sini automatically-nya di, oh ya, layarnya kelihatan ya? Iya, Pak, kelihatan. Nah, tadi caranya masuk ke mana ya? Disk PC, kemudian properties. Karena di sini saya menggunakan Windows 11, tampilannya agak berbeda. Nah, di sini nanti di sistem kita pilih Advanced System Setting. Nah, kemudian pada Advanced System Setting kita pilih menu Advanced, kemudian Setting, kemudian tab Advanced. Nah, di sini pada program, kemudian Change. Nah, automatically-nya di uncheck, kemudian custom. Nah, di sini misalnya berapa megabyte. Tuh. 2048 berarti kurang lebih 2 giga. Nah, kemudian kita set, kemudian oke. Nah, di sini bisa jadi tambahan virtual memory kalaupun nanti memori pada yang hardware-nya kita itu uh, sudah penuh dalam sebuah proses yang dijalankan. Tuh. Nantinya akan digunakan pada virtual memory ini. Tuh. Misalnya di settingnya 4 GB, 8 GB, tuh, bisa untuk antisipasi kalaupun memori yang ada itu ataupun RAM itu sampai overload tuh, prosesnya. Kurang lebih seperti itu ya. Bisa, tapi namanya itu virtual memory. Ya, ada lagi. Tadi Sarur cukup ya? Oke, lanjut ke Rofik. Iya Pak, halo Pak. Ya, halo. Haruskah sih Pak
komputer kita diinstal antivirus dan apa aja dampaknya kalau komputer kita kena virusnya. Oke Pak, segitu aja. Makasih. Ya, eh, pemasangan antivirus itu memang perlu, tapi kita juga harus eh, dapat memilih antivirus yang tidak dapat membuat virus itu sendiri. Nah, biasanya yang dapat membuat virus sendiri, contohnya yang mungkin kita sudah kenal itu ada Smadaf. Nah, itu kalau kita menginstal itu, kadang ada beberapa file yang lain dapat menjadi virus. Nah, itu kita ya tidak perlu menginstal antivirus yang seperti itu. Kadang ada juga antivirus yang dapat membuat crash aplikasi yang lain. Nah, di sini kalau saya tidak menginstal antivirus, tetapi apa namanya, menggunakan antivirus bawaan dari Windows. Kalau contohnya itu Windows Defender. Nah, itu juga udah sangat sangat membantu dalam menangkal virus. Misalnya kalau saya download sebuah file yang dapat dikiranya itu dapat merusak sebuah perangkat kita, nah itu di situ ada notifikasi. Nah, nantinya ketika sudah terdownload, filenya akan langsung terhapus. Tuh. Kalau saya tidak menggunakan antivirus tambahan lagi, tetapi antivirus bawaan yang saya gunakan. Nah, boleh juga menggunakan antivirus yang lain, tapi kita juga harus memilih. Jangan sampai antivirus itu membuat virus lagi. Tuh. Ya, seperti itu ya. Ya, selanjutnya. Ya, Ana, Ardi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Maaf saya mau bertanya, jika kan kita buka Microsoft Office suka kayak Word, nah kan di situ suka ada not responding, itu gara-gara apa sih Pak? Dan bagaimana cara mengatasinya gitu? Kalau ada not responding itu bisa aja ada sebuah proses yang tidak berjalan dengan baik, proses di dalamnya yaitu, ataupun aplikasinya uh, perlu melakukan proses yang lebih, biasanya cukup berat. Nah, biasanya mengatasinya itu salah satunya kita harus sesuaikan perangkat kita, apa, maksimalnya itu sampai contohnya Microsoft Office versi berapa tuh. Misal perangkat kita supportnya itu atau kuatnya itu sampai yang 2016 ataupun 2013. Nah, itu perbedaan versi itu kadang uh, dapat membuat beban kinerja komputer kita itu tambah berat, misal dari 13 ke 16. Nah, itu bisa salah satunya kita mengupgrade sebuah RAM memorinya, misal dari 2 ke 4 ataupun 4 ke 8. Kalau tiba-tiba ada not responding, nah kita kemudian terlalu lama menunggu nih, kita dapat mengclose dengan paksa yang not responding itu dengan cara tekan tombol secara bersamaan itu Ctrl Alt Del, nah kemudian pilih Task Manager. Seperti ini. Task Manager. Nah, Task Manager, kemudian pada aplikasi yang mana nih yang not responding, biasanya di sebelahnya ada tulisannya nih, di status ataupun di sebelah namanya. Ya, kita entek saja langsung, kemudian kita coba buka lagi tuh, kalaupun ingin close dengan paksa. Kalaupun terus mengalami not responding seperti itu secara berulang, ya kita periksa dulu softwarenya itu minimal requirementnya berapa. Nah, di sini kita bisa cek, misalnya pada Office 2013.
di sini minimal Office 2013 itu seperti apa ketentuannya? Intelnya kemudian RAM-nya berapa untuk yang 32 ataupun 64 bit, dan juga GPU-nya, OS-nya berapa untuk yang disupport. Nah, harddisk yang akan digunakan berapa ketika instalasi. Ya, kurang lebihnya seperti itu ya. Kita juga harus melihat dulu sistemnya itu minimal yang dibutuhkan berapa, dan juga kalaupun terus berulang seperti itu ya mungkin kita ada kemungkinan akan ada update ataupun upgrade hardware. Biasanya yang di upgrade itu RAM. Kalaupun tidak bisa di close slow net responding ya kita index saja pada text manager. Ya. Iya, Pak. Satu lagi, Pak. Kalau misalkan laptop yang mati total itu cara mengatasinya gimana, Pak? Yang mati total. Nah, kalau itu prosesnya lumayan panjang ya. Kadang berbeda-beda. Kalau saya belum pernah ngatasin yang benar-benar mati total. Biasanya ada gimana ya caranya? Biasanya sumber daya yang dicek dulu. Bisa dari baterai ataupun dari IC charger. Nah, itu daya dari listriknya masuk atau tidak. Nah, cek dari situ. Kemudian kalaupun dayanya masuk, berarti ada indikator, biasanya lampu yang nyala. Tuh. Kalaupun tidak bisa dinyalakan, nggak bisa dinyalakan sama sekali, nah biasanya ada hardware yang rusak, entah itu RAM ataupun komponen lain. Biasanya kalau udah prosesor, kalau pada laptop itu susah ya, itu udah rusak total, biasanya nggak bisa diganti karena dia terpasang secara langsung. Kalau komputer atau PC, CPU, nah itu masih bisa diganti. Nah, biasanya banyak kemungkinan pada komponen yang lain. Yang paling berpengaruh itu biasanya CPU atau prosesor, kemudian RAM, kemudian kelistrikan seperti baterai ataupun dari charger, aliran listriknya masuk atau tidak. Diagnosisnya memang cukup panjang kalau untuk yang mati total. Tuh. Memang ada ini di rumah ada yang laptopnya mati total. Ada, Pak, yang punya saya yang dulu. Sudah berapa lama? Udah lama sih. Udah 3 bulanan. Masih baru ya berarti. Ya mungkin nanti ya bisa secara personal nanti kita komunikasi gimana cara ininya. Siapa tahu nanti bisa bantu ya. Sekarang mah udah nggak ada, Pak. Gimana? Udah diganti, Pak. oh, Udah diganti, Pak. Udah dijual.
semester satu banyak. Kita lanjut lagi ya. Oh, jadi udah nggak ada ya laptopnya ya, Anu ya? Iya, Pak. Saya udah coba ke bengkel laptop tapi nggak bisa katanya, Pak. Iya, karena ya memang biasanya kalau mati total memang banyak kemungkinannya sih. Entah itu dari kelistrikannya ataupun dari perangkat yang lain. Bisa dari hard disk, RAM, prosesor gitu. Kalau udah mati total itu banyak kemungkinan. Ya, Pak. Malah nggak bisa dibuka sama sekali. Ya, berarti cukup ya ini ya, anak. Ya, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada satu lagi, Pak. Oh ya, silakan. Tapi di luar materi boleh nggak, Pak? Oh ya, boleh aja. Eh, mau nanyain kan teman saya ada itu HP-nya nggak lupa pola HP gitu. Terus cara mengatasinya gimana? Lupa pola HP. Bentar. Pola HP. Sebentar saya cari dulu ya, sebentar. Saya kirim linknya di grup ya, yang anak. Iya, Pak. Ya kurang lebihnya ya kayak untuk cara buka HP yang lupa kata sandi ataupun pola, ya kurang lebihnya seperti itu. Mungkin bisa dicoba cara-caranya ya nanti. Iya, Pak. Tapi boleh nggak di reset nggak, Pak? Nah, di situ caranya sih kayaknya nggak di reset ya. Mungkin ada tools tambahan di situ nanti. Iya, Pak. Nanti saya coba. Ya. Dilanjut yang lain. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Yang lain apakah masih ada yang ingin bertanya? Ya, Ardi. Mohon maaf Pak, bertanya Pak. Ya, silakan. Untuk mengatasi komputer blue screen gimana Pak? Terima kasih Pak. Kasih komputer blue screen. Bentar. Saya agak lupa nih. Tapi pernah ngalamin blue screen. Blue screen tapi udah masuk ke halaman utama belum, kayak desktop, Windows gitu? Atau berhenti di proses login? Sudah masuk Windows biasanya Pak, langsung blue screen tiba-tiba. Nah, itu kita bisa bersihkan RAM pada PC ataupun laptop ya. Di sini biasanya kalau bersihin RAM pada perangkat elektronik itu kuningannya, kalau saya itu biasanya pakai penghapus penghapus pensil tuh, buat bersihin yang hitam-hitamnya misalnya. Kemudian kadang ada yang PC-nya di overclock sampai maksimal, nah itu bisa terjadi tuh blue screen. Tapi kalau pemakaian normal sih biasanya jarang di overclock. Nah, yang pertama bisa kita bersihin RAM pada PC kita,
ataupun kita masuk ke command prompt, kemudian kita masukin perintah sfc scan now. Di sini command prompt-nya kita jalankan sebagai run as administrator. Pada menu start, ketik cmd, klik kanan, run as administrator, kemudian masukin perintah sfc/scan now, lalu enter. Nah, di sini dia akan scan partisi kita. Lalu kita restart laptopnya. Bisa dicoba cara seperti itu. Kemudian kita juga bisa mencoba bersihin RAM salah satunya, biasanya pada kuningannya, ataupun pada slot-slotnya juga kita bersihkan bila ada debu. Walaupun tertutup biasanya suka ada debu. Kemudian bisa install ulang driver VGA-nya. Bisa di device manager, kemudian kita cari disk driver ataupun display adapter, kita install ulang driver VGA-nya. Ataupun kita dapat menggunakan fitur troubleshoot. Nah, di sini kita buka salah satunya control panel, kemudian masuk ke sistem security and maintenance, kemudian maintenance, dan juga kita pilih start maintenance. Atau dapat juga update Windows. Ya, kalau cara terakhir ya install ulang. Tuh. Itu. Di sini ada beberapa caranya ya. Nah, saya share juga di grup sekalian. Terima kasih banyak, Pak. Apakah ada lagi atau sudah cukup? Oh ya, silakan Chandra Ratu. Pak, izin tanya, Ya. untuk cara penanganan keyboard yang salah satunya error nih, nggak bisa ditekan, tapi ntar sewaktu-waktu bisa lagi, ntar nggak bisa lagi, itu gimana ya, Pak? Jadi hanya tombol tertentu aja yang nggak bisa ya? Iya, Kalau itu saya pernah nyoba buka, maksudnya bongkar pasang keyboard. Kita bongkar keyboardnya, misal kita ada yang perlu bersihin, kemudian kita pasang lagi. Nah, di situ dicoba nanti lagi. Kalau saya seringnya kayak gitu, dicabut dulu pin konektor keyboard dari motherboard, bisa dibongkar ya. Kemudian oh iya, kita ini apa namanya, pasang lagi. Tuh. begitu ya, Pak. Salah satunya kayak gitu. Penyebabnya apa ya, Pak? Soalnya kadang bisa, terus ntar nggak bisa lagi gitu, Pak. Nah, kalau itu biasanya udah di hardware-nya, entah di jalurnya ataupun di hardware inputan tombol, salah satu tombolnya gitu. Oh iya, Pak. Kalau udah sering kayak gitu, ya, biasanya minta diganti. Walaupun kadang laptop yang baru berapa bulan juga, ada teman saya, dia sering rusak keyboardnya kayak gitu, sudah 2 kali ganti. Iya, Gitu. Kalau hanya beda huruf, misalnya kita nekan tombol A tapi yang keluar huruf, misalnya huruf O, nah itu sebenarnya masih bisa melalui software gitu, kita update softwarenya oh iya. gitu. Update software ataupun driver untuk keyboard tuh. Itu masih bisa. Kalau itu, kalau udah tidak bisa sama sekali, biasanya itu ada yang rusak, entah di jalurnya ataupun di bagian keyboard input tombolnya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, waktunya sudah habis ya ini mata kuliah kita. Baik, terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir pada pertemuan malam ini, dan juga terima kasih juga untuk yang sudah bertanya. Ya, minggu depan kita sudah UAS ya di pertemuan ke-14. Ya, nanti jangan lupa pelajari yang sudah saya share materinya. Mungkin untuk ujian nanti tidak jauh dari yang materi yang sudah saya berikan.
Biasanya itu ada di dalam PowerPoint ataupun yang terakhir itu yang ada buku ya, yang berbentuk PDF. Nah, baik, terima kasih semuanya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Wabarakatuh.